Ya, selamat pagi semuanya, silakan duduk. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan ketika Roh Kudus dicurahkan, kita tahu kuasa Tuhan sedang dinyatakan juga. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus bisa berdiri, ya, mewakili rasul-rasul lainnya, mewakili orang-orang yang ada di loteng Yerusalem dan mewakili Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sebagai representasi dari Tuhan sendiri. Ketika Petrus berkhotbah, dan itu pertama kalinya Petrus bisa berkhotbah seperti itu. Ya, itu sebabnya apa yang kita katakan harus berubah. Apa yang kita katakan harus disesuaikan dengan saat di mana Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Ketika Petrus berkata-kata, dia melakukannya. Itu bukan atas dasar pengetahuannya sendiri. Tapi dia melakukannya atas dasar tuntunan Roh Kudus. Yang sudah dicurahkan atas hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, dia bisa menceritakan tentang Yesus. Bahwa Yesus itu sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Lahir ke dalam dunia. Dan dinyatakannya kepada kita. Atau diberikan kepada kita. Yesus itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa berfungsi sebagai tubuhnya. Karena firman Tuhan katakan, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kita bukan salah satu anggota tubuh, tetapi kita adalah tubuhnya. Artinya semua kita menjadi satu. Dan di dalam satu tubuh itu pasti satu DNA. Nah mungkin tangan DNA-nya beda dengan kaki. Pasti DNA-nya sama. Nah samanya dengan siapa? Sama dengan kepala. Ya, nggak mungkin kan badan kita DNA-nya beda dengan yang di kepala. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan. Kita bukan transformer. Yang kepalanya setengah mesin, setengah orang. Enggak. Jadi artinya kita semua DNA-nya sama. Saudara punya DNA, saya punya DNA, dan DNA kita sama seperti DNA-nya Yesus Kristus. Itu yang harus terjadi dalam hidup gereja. Gereja tidak boleh memiliki DNA-nya sendiri. Gereja harus memiliki DNA-nya Yesus. Itu sebabnya Yesus diberikan kepada kita. Karena apa? Pada saat itu diberikan kepada gereja mula-mula. Kenapa? Karena gereja mula-mula sudah memiliki DNA yang sama. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saat itulah mereka gereja mula-mula lebih mengetahui lagi bahwa mereka punya DNA yang sama. Itu sebabnya mereka mulai memberitakan Injil yang sama seperti yang Yesus beritakan. Bukan yang berbeda, tetapi yang sama. Dan para rasul, para murid, ketika menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, di dalamnya mereka bisa menceritakan bagaimana Yesus hidup. Karena mereka sudah mengadopsi sedemikian rupa sehingga mereka tahu kehidupan Yesus. Saudara tahu, ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka kita bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena Roh Kudus yang sama yang ada pada kita, itu juga Roh Kudus yang ada di dalam hidup Yesus. Jadi Roh Kudus yang sama bisa memberitahu kita. Ini yang Yesus lakukan. Makanya Petrus ketika berkata-kata tentang Yesus Kristus, dia berkata-kata bukan berasal dari pengetahuan manusia, tetapi berasal dari pengetahuan yang Roh Kudus katakan kepadanya. Yang Roh Kudus beritahukan kepadanya. Oh haleluya. Itu sebabnya kenapa 3.000 orang yang mendengarkan Petrus
terharu dan tertusuk hatinya. Artinya apa, saudara? Kalau perkataan kita membuat orang lain terharu, membuat orang lain tertusuk, artinya perkataan kita ada kuasanya. Kalau perkataan Petrus saat itu tidak ada kuasanya, begitu Petrus ngomong, orang lain akan ngomong juga. Tetapi ini orang lain diam. Dan setelah Petrus selesai berkata, mereka tidak membubarkan diri. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan manusia? Ketika mendengarkan apa saja, oh ya merasa, waduh luar biasa. Itu yang terjadi. Tapi begitu selesai, mereka bubar semua. Lalu ketika sampai di rumah, apa yang dilakukan? Tidak ada. Tetapi ini waktunya. Ketika kita mendengarkan firman, firman kita terima dan kita mau melakukan firman. Sehingga kita tahu setelah kita mendengarkan firman, apa yang harus kita lakukan. Nah ketika itu 3.000 orang itu tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Tetapi mereka tidak tahu mau melakukan apa. Itu sebabnya mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Supaya kami masuk di dalam kelompok ini. Roh Kudus dicurahkan atas 120 orang. Kami ini orang saleh. Kenapa kami tidak menerima? Itu sebabnya kalau saudara baca di Kisah Rasul 2. Petrus itu berkata, bertobatlah. Jadi kesalehan kita nggak cukup saudara. Karena kesalehan kita itu seperti kain kotor. Apa yang diperbuat oleh manusia itu seperti kain kotor. Itu sebabnya Petrus katakan bertobatlah. Dan beri dirimu dibaptis. Kata dibaptis artinya itu dia harus mematikan manusia lama dan membangkitkan manusia baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul dengan apa yang dilakukan oleh Paulus sama. Paulus berkata, jadi kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kan yang dilakukan oleh para rasul. Nah, yang kita tahu, Kisah Rasul pasal 2, Paulus itu belum muncul. Tapi tahu dari mana Paulus bisa melakukan yang sama. Seperti para rasul, itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan membuat kita akan menjadi bisa melakukan hal yang sama. Karena DNA-nya sama dengan Yesus Kristus. Mereka semua 3.000 orang itu mau dibaptis. Dan setelah itu kita bisa melihat mereka juga mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Melalui mereka. Ya, mereka mulai ketika ada di dalam mereka bertekun dikatakan. Dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam firman. Dan bertekun di situ mereka bukan cuma belajar firman. Tetapi mereka melakukannya. Karena buktinya setelah mereka melakukan firman. Dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan firman. Nature mereka berubah. Sifat dasar mereka berubah. Nature-nya tidak ada lagi. Sifat dasar dosa tidak ada lagi. Mereka mulai hidup secara berbeda. Membuat para tetangganya melihat orang ini berbeda. Jadi semua tetangganya bertanya apa yang terjadi. Dan mereka gampang. Mereka tidak membawa semua orang itu kepada diri mereka. Mereka bawa ke kantor pusat. Mereka bawa ke gereja. Sehingga setiap hari dikatakan jumlah mereka bertambah. Dengan orang yang diselamatkan. Jadi maksud diselamatkan artinya orang yang datang bukan cuma berkunjung saja. Tetapi mereka sudah tahu, mereka sudah diselamatkan. Jadi diselamatkannya di mana? Bukan di dalam, di luar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa memberitakan tentang Yesus. Dan orang-orang sudah diselamatkan dibawa ke dalam. Makanya dikatakan mereka selalu bertambah jumlahnya dengan orang yang diselamatkan. Bukan orang yang berkunjung
baru diselamatkan di dalam. Tidak, di luar. Artinya jemaat berfungsi. Karena kita adalah satu tubuh. Para rasul berfungsi sesuai dengan fungsinya. Para jemaat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Sehingga terjadi hal yang luar biasa. Tidak ada satupun di antara jemaat itu yang hidup berkekurangan. Artinya mereka tidak kekurangan dalam hal satu, firman Tuhan. Mereka tidak kekurangan. Mereka penuh dengan firman. Yang kedua, mereka penuh dengan roh. Mereka tidak pernah kekurangan. Yang ketiga, mereka penuh dengan kepenuhan di dalam hal-hal yang jasmani juga. Jadi mereka tidak kekurangan. Untuk kebutuhan sehari-hari mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan saat-saat ini Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Untuk bukan hanya kembali kepada gereja mula-mula. Tetapi lebih daripada gereja mula-mula. Kalau dahulu para jemaat di dalam gereja mula-mula mereka hidup tidak berkekurangan. Inilah waktunya gereja Tuhan bangkit. Dan para jemaat bukan hanya tidak hidup dalam kekurangan. Tetapi semua jemaat hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan dalam segala area. Karena Yesus datang. Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Artinya kelimpahan menjadi milik gereja. Kelimpahan menjadi milik kita. Kelimpahan menjadi milik orang benar. Kelimpahan menjadi milik orang percaya. Jadi jangan takut kekurangan lagi. Karena Tuhan memberikan kita kelimpahan. Lalu saudara berpikir, ini pengajaran tentang kelimpahan ya? Bukan. Ini pengajaran tentang Yesus Kristus yang memberikan kelimpahan. Ini teologi kemakmuran ya? Bukan. Tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kita kemakmuran. Kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita, dunia tidak bisa menjangkau kita. Kita yang akan menjangkau dunia. Ya Allah kita yang luar biasa. Dan ketika ya Petrus menceritakan tentang Yesus. Semua mereka mendengarkan. Padahal apakah mereka tidak tahu Yesus? Mereka tahu Yesus. Mereka tahu ketika Yesus lahir. Ketika Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Mereka tahu. Tetapi mereka tidak tahu esensinya. Itu yang disampaikan oleh Petrus. Kalau dikatakan tentang Yesus, mereka juga semua sudah tahu. Mereka sudah dengar tentang Yesus. Karena pada saat Yesus lahir, itu terjadi kehebohan luar biasa, saudara. Karena tiba-tiba firman Tuhan ada lagi. Setelah 400 tahun tidak ada firman, firman Tuhan ada lagi. Lalu kemudian mujizat-mujizat ada lagi. Dan sampai dikatakan, siapa orang ini? Siapa Yesus ini? Karena Yesus berkata-kata tidak seperti ahli Taurat. Saudara tahu ahli Taurat? Ahli Taurat akan bisa berkata-kata dengan panjang lebar dan itu memuaskan otakmu. Sehingga engkau berpengetahuan. Tetapi rohmu kosong. Tapi Yesus ini berbeda. Tidak sama seperti ahli Taurat. Pengetahuannya ada. Tetapi kehidupannya yang melebihi pengetahuan. Saudara kalau kita punya pengetahuan, buat apa kalau kita tidak punya kehidupan? Kalau kita punya kehidupan, kita akan lebih berpengetahuan. Orang ini beda. Yesus ini beda. Yang dikatakannya adalah kehidupan. Sehingga orang-orang bisa menerima mujizat. Bayangkan, orang yang sakit pendarahan, sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sudah lemah tubuhnya. Tetapi hanya menjamah ujung jubah Yesus. Karena dia menjamahnya dengan iman. Yesus katakan ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Kenapa di dalam Yesus ada kuasa? Karena Yesus memberi diri untuk Tuhan, untuk Allah Bapa bergerak di dalam hidupnya dan melalui hidupnya dengan bebas. Yesus memiliki hak untuk memilih. Tetapi dia memilih untuk haknya ini diberikan kepada Allah Bapa. Sehingga
yang ada di dalam hidupnya adalah melakukan semua yang Bapa mau. Sehingga di dalam Yesus ada kepenuhan Allah, ada Roh Kudus, ada kuasa yang mengalir. Saudara tahu, ketika engkau sudah menerima pencurahan Roh Kudus dan engkau mengaktifasinya, kapasitas rohmu makin bertambah, ada kuasa yang mengalir dari dalammu, ada kuasa yang mengalir. Engkau beda dengan manusia pada umumnya karena ada kuasa di dalammu. Kuasa itu mengalir. Bahkan bukan di dalam anggota tubuh Yesus. Bahkan di dalam jubah yang dipakai oleh Yesus. Dan itu pun hanya ujungnya. Hanya ujungnya dipegang. Dan orang yang sakit pendarahan. Yang sudah pergi ke berbagai macam tabib. Dan uangnya sudah habis. Harapan dia hanya satu. Yesus. Dan harapan yang terakhir ini. Ternyata tidak berakhir kepada harapan saja. Tapi berakhir kepada kenyataan. Karena firman, kalau datang kepada kita dan kita meresponi, maka firman akan digenapi. Ketika firman datang dalam hidup wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, firman itu datang. Karena dia mendengar berita tentang Yesus. Ketika kita mendengar tentang Kristus, kita mendengar firman Kristus, maka tumbuh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi wanita ini sudah mendengar ada Yesus Kristus. Dia sudah mendengar firman Kristus. Di dalamnya ada iman. Jadi tumbuh iman. Dan itulah kuasa dari firman. Di dalamnya ada firman yang berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan firman dan iman. Lalu wanita ini tidak diam. Ini dia sudah mendengarkan, dia melakukan. Ketika dia mendengarkan itu, dan dia berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Ketika dia lakukan itu, dia belum melakukan bagiannya, tubuhnya belum sembuh. Kapan dia sembuh? Ketika dia melakukan bagiannya. Dia menyentuh ujung jubah Yesus. Ketika dia menyentuh, saat itu juga. Tidak tunggu besok. Saat itu juga. Firman yang baru dia terima. Ada penggenapannya. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah, Yesus Kristus sudah ditentukan oleh Allah untuk diberikan kepada kita. Untuk dinyatakan kepada kita dan dinyatakan melalui kita. Itu sebabnya para rasul ketika melakukan segala sesuatu selalu disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya ini waktunya gereja dibangkitkan. Dan disertai dengan tanda-tanda heran. Dan mujizat-mujizat yang berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan sendiri bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar menjadi terang bagi dunia ini. Lalu perhatikan apa yang Petrus katakan tentang Yesus. Ayat 23 dari Kisah Rasul pasal 2. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Yesus hidup dari maksud dan rencana Bapa. Ya. Sekarang kita lihat dari Yohanes 4 ayat 34. Ini kata Yesus sendiri. Jadi apa yang Yesus katakan itu ada di dalam kehidupan Petrus. Luar biasa. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata seperti itu. Saudara, ketika kita berjumpa dengan orang-orang dan seseorang berkata kepada kita, mungkin kita tidak ingat apa yang dikatakannya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para rasul dan para murid, ya,
Petrus ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu sebabnya Petrus bisa berkata bahwa Yesus ini, ya, dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-23, dikatakan Yesus ini dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi Petrus bisa berkata seperti itu karena Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi mendengarkan apa yang Bapa mau lalu melakukannya. Nah ingat, Yesus ini adalah pola bagi gereja. Artinya apa yang Yesus lakukan itu yang harusnya kita juga bisa lakukan. Jadi gereja harus berbuat apa? Nah, di dalam Yohanes pasal 6, para murid bertanya kepada Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi sebelum para murid menjadi para rasul, mereka itu sudah punya kerinduan itu. Karena melihat apa yang Yesus lakukan. Jadi mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ayat 29, ini jawaban Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kita harus percaya kepada orang yang sudah diutus oleh Allah. Siapa orang pertama yang diutus oleh Allah? Yesus. Diutus oleh Allah. Yang sebagai pola. Dan sebagai pola, gereja akan menjadi representasinya. Bukan ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena kalau saudara ikut-ikutan, itu saudara bisa seperti anak-anak imam Skewa. Kita tidak akan ikut-ikutan apa yang Yesus lakukan. Kita tidak akan ikut-ikutan. Kita akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Anak-anak imam Skewa ketika mengusir orang yang kerasukan setan, mengusir setan, dia berkata, aku mengusir engkau di dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Setannya nggak kabur. Kenapa? Karena dia ikut-ikutan. Tidak hidup di dalamnya, tapi ikut-ikutan. Apa yang terjadi? Bukan setan yang kabur. Anak-anak imam Skewanya yang kabur. Dipermalukan. Karena di dalam roh itu ada daftarnya, saudara. Makanya setannya berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Jadi di dalam roh ini nggak ada di daftar anak-anaknya Paulus. Dan nggak ada di daftar para rasulnya Yesus atau orang-orang yang menjadi representasi dari Yesus. Ini nggak ada di dalam roh, nggak ada. Kamu siapa? Di dalam roh kamu tidak dikenal. Saudara tahu, kita yang sudah menerima Yesus Kristus, yang sudah menerima pencurahan roh, kita ini dikenal oleh iblis. Penting untuk kita dikenal oleh iblis, jadi dia tahu siapa yang bisa dia datangi, siapa yang tidak bisa dia datangi. Kita ini dikenal. Tapi kita tidak perlu mengenal dia. Kita perlu mengenal Yesus. Itu cukup. Nggak perlu mengenal dia. Kita perlu mengenal siapa Yesus. Kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Kita perlu tahu keadaan di sorga bagaimana. Keadaan di neraka kita nggak usah pusingin. Kan kita nggak mau ke sana. Ya kita taunya tentang sorga. Ya kita harus tahu sorga menyediakan apa untuk kita. Ya. Nah jadi Yesus ini hidup menurut maksud dan rencana Allah Bapa. Nah, Yesus sendiri berkata bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dan sekarang para murid
ya bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kami bisa melakukan pekerjaan Allah juga. Dan ini yang luar biasanya. Ini antara dilakukan atau tidak dilakukan. Karena dikatakan percayalah. Percaya itu apa yang harus kita lakukan? Secara fisik tidak ada yang kita lakukan. Tetapi percaya itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan juga. Karena kalau kita percaya artinya ada sesuatu yang kita lakukan berdasarkan kepercayaan kita. Benar? Itu supaya saudara datang ke gereja. Karena saudara percaya. Secara fisik percayaan itu tidak terlihat. Tetapi berdasarkan kepercayaan kita, kita bisa melakukan. Nangkap ya saudara. Kan kalau ditanya, saudara percaya apa enggak? Itu abstrak. Saudara bisa bilang percaya tapi saudara tidak percaya. Saudara bisa bilang tidak percaya tapi saudara rada-rada percaya. Tapi saudara juga bisa bilang, saudara percaya dan memang saudara percaya. Ya. Tapi apa yang saudara lakukan, itu bisa dilihat dari kepercayaanmu. Saudara datang karena saudara percaya. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa. Roh Kudus sudah dicurahkan karena engkau percaya. Itu sebabnya. Kata percaya sepertinya mudah. Percaya, oh ya saya percaya kepada Yesus. Tapi kata percaya, Yesus katakan percaya bukan hanya percaya saja. Enggak sampai di situ. Bukan, oh ya ada firman, oh ya saya percaya firmannya. Enggak begitu. Kalau orang percaya, pasti akan melakukan apa yang dipercayainya. Kalau misalnya, ya saudara dengar. Saudara punya apa? Orang tua lah. Sudah berjanji kepada saudara. Ya. Saya akan memberikan engkau rumah. Ya. Karena Bapa di surga juga mau memberikan kita rumah. Anggap orang tua kita secara fisik, secara lahiriah. Mau memberikan kita rumah. Lalu dikatakan, coba cari rumah. Apa yang saudara lakukan? Saudara percaya kepada perkataan orang tuamu. Yang saudara lakukan apa? Saudara cari rumah. Saudara bukan diam saja. Nah, orang Kristen ini kebanyakan sudah dapat janjinya, tetapi tidak melakukan apa-apa. Berpikir, saudara kalau tidak melakukan seperti engkau sudah menerima janji untuk menerima rumah, cari yang mana yang mau, mana yang kau mau. Lalu engkau diam saja menunggu. Tunggu orang tua kasih. Lalu orang tuamu datang, apakah akan memberi rumah? Belum. Ditanya lagi, mau yang mana? Ya, saya tunggu aja. Tunggu-tunggu, akhirnya orang tuanya tidak. Ini anaknya nggak perlu rumah kayaknya, responnya begini. Akhirnya ya udahlah, kasih ke anak yang lain. Saudara, kenapa seringkali firman sudah datang dalam hidup kita, tapi kok penggenapannya sepertinya lepas lagi. Karena mungkin kita mendengarkan tapi tidak melakukannya. Mendengarkan dan melakukan ini satu paket. Tidak bisa engkau melakukan tanpa mendengarkan. Karena kalau engkau melakukan tanpa mendengar, artinya engkau melakukan yang salah. Kalau engkau mendengar tanpa melakukan, artinya engkau tidak melakukan apa-apa. Jadi ini waktunya kita melakukan apa yang kita dengarkan. Jadi bagian kita adalah percaya. Percaya kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Kalau dulu Tuhan mengutus para nabi-nabinya. Dan semua yang percaya menikmati. Janda di Sarfat percaya kepada apa yang dikatakan oleh Elia. Pada waktu itu dia cuma punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Jadi dia katakan, kita akan masak tepung ini, lalu saya dan anak saya makan, setelah itu kita siap-siap mati.
karena musim kelaparan dan tidak ada makanan. Jadi menunggu aja sampai kita lemas, ya udah akhirnya mati. Tetapi firman datang melalui Nabi Elia. Dan janda di Sarfat ini percaya. Yang datang dalam hidupnya bukan kematian, tapi kehidupan. Elia berkata, masak tepung itu dan beri aku sedikit. Jadi beri kepada Elia. Kalau kita melihat tanpa roh yang ada di dalam kita, kita melihat secara kasat mata. Apa yang dilakukan oleh Elia ini sadis. Ini janda di Sarfat. Dia tinggal sama anaknya dan dia cuma punya segenggam tepung. Yang cuma buat sekali makan untuk dia dan anaknya. Setelah itu mereka tunggu waktu untuk mati. Tapi Elia minta bagian. Berikan kepadaku terlebih dahulu. Jadi kasih ke Elia lebih dulu. Bukannya janda di Sarfat dan anaknya makan, kalau masih sisa kasih ke Elia. Enggak. Dia berikan, janda di Sarfat ini berikan kepada Elia. Dia percaya kepada orang yang diutus oleh Bapa. Dan apa yang terjadi? Bukan kematian. Karena tiba-tiba minyak yang sedikit itu tidak habis-habis. Tepung yang hanya segenggam tidak habis-habis. Jadi dia dan anaknya tidak mati. Hidup. Kenapa? Percaya kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Haleluya. Di zaman Elisa, ada seorang janda lagi yang datang. Karena dapat warisan dari suaminya. Tapi warisannya bukan berupa harta, tapi berupa hutang. Jadi dia punya hutang yang banyak. Dan anak-anaknya harus diserahkan kepada penagih hutang. Ya, untuk dijadikan budak. Dia datang kepada Elisa. Dan yang Elisa katakan tidak masuk akal. Ditanya, ada apa di rumahmu? Orang udah gak punya apa-apa. Semua sudah dijual. Untuk bayar hutang. Tidak punya apa-apa. Tetapi Elisa tetap tanya, ada apa di rumahmu? Tapi janda ini percaya kepada Elisa. Dia jawab, ada sedikit minyak. Ada sedikit minyak. Tapi untuk apa sedikit minyak? Dijual pun tidak ada harganya karena cuma sedikit. Tapi yang Elisa katakan ini tidak masuk akal, tapi dilakukan oleh janda ini. Pinjam. Makanya Elisa tahu kalau disuruh beli bejana nggak ada uang. Orang keuangannya minus. Pinjam kepada seluruh tetangga, bejana-bejana. Jangan terlalu sedikit. Jadi pinjam yang banyak. Seandainya rumah janda itu kecil, kan itu bejana bisa disusun. Pokoknya pinjam sebanyak. Artinya sebanyak yang janda ini mau. Dia lakukan. Dia lakukan. Lalu kemudian Elisa berkata, tuang minyak itu ke dalam setiap bejana. Dan ini luar biasanya. Janda ini melakukan. Padahal janda ini belum menerima pencurahan Roh Kudus. Dia hanya percaya kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Ketika dia melakukannya, terjadi mujizat. Minyak yang sedikit itu, ketika dia tuang ke dalam bejana. Mengalir terus. Sampai bejananya penuh. Janda ini berkata kepada anaknya, ambil lagi bejana lain, ayo kesini lagi, ayo cepetan, ini sudah penuh. Diambil lagi bejana yang lain, tuang lagi. Ambil lagi yang lain, ini udah penuh, tuang lagi. Bagaimana mungkin minyak yang cuma sedikit bisa memenuhi bejana yang begitu, yang lebih besar dari buli-bulinya dan begitu banyak. Dan Tuhan kalau memberkati kita, itu Tuhan tahu porsinya. Karena minyak itu berhenti. Begitu bejana terakhir diisi penuh. Minyaknya berhenti.
Mujizat dari Tuhan tidak pernah akan membunuh kita. Tapi kalau saudara menerima apa yang dari dunia, mungkin itu membuat engkau berkelimpahan, tapi itu bisa membunuh engkau juga. Karena kalau engkau bekerja dengan kerja kerasmu, mengikuti aturan dunia ini. Aturan dunia berkata, kalau untuk mendapatkan uang kita harus kerja keras. Tapi firman berkata kita harus percaya. Dan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai. Karena kerja keras artinya kemampuan manusia kita. Tapi percaya, kita percaya kepada kemampuan Tuhan. Sehingga ketika minyak yang janda ini tuangkan ke dalam bejana terakhir. Begitu penuh, tiba-tiba minyaknya berhenti mengalir. Haleluya. Tuhan tahu porsi untuk kita. Tidak kelebihan. Minyak itu tidak kelebihan. Karena kalau itu minyak terus mengalir, janda ini tidak bisa menikmati mujizat Tuhan itu. Tidak bisa menikmati berkat dari Tuhan. Karena kalau minyak ini terus mengalir, dia akan tenggelam di dalam minyak. Mati. Tapi minyak itu berhenti. Tepat ketika bejana yang terakhir terisi penuh. Dan orang ini percaya kepada Elisa. Kepada orang yang diutus oleh Tuhan. Dia datang lagi kepada Elisa. Sudah penuh semuanya. Elisa katakan apa? Jualah minyak itu dan bayar hutang, baru hidup dari sisanya. Itu yang dilakukan oleh janda itu. Dia bebas dari hutang, anaknya tidak menjadi budak. Anaknya tetap menjadi anaknya dan dia bisa hidup dari kelebihan penjualan minyak. Karena kita tahu minyak itu bukan murah. Minyak itu mahal. Ketika dijual, ini bisa menutupi semua hutangnya. Dan dia melakukan yang tepat. Dia bukan hidup foya-foya. Dia bayar hutang terlebih dahulu. Karena itu yang seharusnya yang kita lakukan. Karena hutang adalah beban. Kita harus lunasi. Ya, secepat mungkin kita lunasi. Ada sisanya, kita hidup dari sisanya. Itu yang dilakukan oleh janda itu. Dan perhatikan setelah itu. Tidak ada peristiwa di mana janda itu datang lagi kepada Elisa. Artinya setelah itu dia bisa kelola dengan baik. Keuangannya dia kelola dengan baik. Kalau uang sudah ada, anak-anaknya akan bertumbuh. Dan anak-anaknya mulai bisa bekerja. Haleluya. Kalau kita hidup di dalam berkat Tuhan, bukan berarti tidak ada yang tidak kita lakukan. Tapi ada yang kita lakukan. Hanya yang kita lakukan berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ya, tetangga-tetangga dari janda itu tidak ada yang menuang minyak. Karena kalau mereka menuang minyak, apa yang ada di dalam buli-buli, itu semua yang akan tertuang di dalam bejana. Tidak ada lagi yang baru. Tetapi kalau kita percaya, kita melakukannya dengan berbeda. Ketika kita menuang, minyak itu tidak habis-habis. Tetangga-tetangganya berarti untuk mendapatkan uang, mereka harus bekerja keras. Tetapi janda ini bekerja bukan dengan bekerja keras, tetapi bekerja sesuai dengan apa yang dia percayai. Yaitu firman Tuhan. Ketika dia melakukan itu, dia bisa hidup. Tuhan tidak pernah memberikan kita kematian. Tuhan memberikan kita kehidupan. Kalau kita hidup menurut maksud dan rencana Allah, maka Tuhan yang akan intervensi dalam hidup kita. Kalau hidup di dalam percaya kepada Allah, hidup di dalam kepercayaan kepada orang yang diutus oleh Allah, maka Tuhan sendiri yang akan menjagai hidup kita, yang akan membagari hidup kita dengan firman-Nya, sehingga kita hidup tidak kekurangan. Dalam segala hal. Saya percaya kesehatan kita tidak akan berkurang juga. Kita akan kuat. Kita bisa sama seperti Kaleb. Kita bisa mencapai umur 85 tahun. Tetapi kita harus tahu, Kaleb setelah usia 85 tahun bukannya mati. Usia 85 tahun adalah usia sama seperti ketika dia berumur 40 tahun. Dia punya kekuatan.
Ketika berumur 40 tahun itu lagi kuat-kuatnya. Dia punya kekuatan yang ada di puncaknya. Tapi usianya sudah 85. Tetapi kekuatannya tidak pernah meninggalkannya. Saudara tahu, maut tidak berkuasa atas hidup Kaleb. Dan maut juga tidak berkuasa atas hidup kita. Setelah 85 tahun, Kaleb tetap hidup. Kaleb terus hidup. Haleluya. Dia bisa mengambil janji yang Tuhan berikan melalui Musa. Dia menerima hak warisnya. Saudara sebagai anak-anak rohani, saudara akan menerima hak waris. Sesuai dengan kepercayaanmu di dalam Tuhan. Ketika itu terjadi, maka berkat itu tidak akan membunuhmu. Berkat itu akan membuat engkau hidup. Engkau tidak mati, engkau hidup. Amin. Haleluya. Kita perlu percaya kepada apa yang telah dilakukan Tuhan. Karena kalau kita melihat Yesus ketika hidup, ingat Yesus adalah pola bagi gereja. Kita harus sama seperti itu. Kita bukan segala sesuatu, kita harus berdoa dan dilihat oleh orang lain. Tidak. Kita harus punya hubungan yang sama seperti Yesus dengan Bapa. Saya merasa saya harus cari ayatnya terlebih dahulu, saudara. Ya, ini kisah tentang Lazarus. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu Yesus bertanya, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah saudara? Saudara akan tetap hidup. Tubuhmu tidak akan mati. Organ-organ di dalam tubuhmu tidak akan mati. Akan hidup. Semua yang tidak baik itu yang mati di dalam tubuhmu. Tetapi semua yang terbaik akan hidup di dalam tubuhmu. Ini yang Yesus katakan. Dan Yesus katakan ini di hadapan Maria dan Marta yang saudaranya sedang meninggal. Kenapa saya katakan sedang? Karena akan ada perubahan. Kalau sudah meninggal, sepertinya sudah permanen. Tapi ini sedang meninggal. Lazarusnya sedang meninggal. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara jangan takut. Kalau saudara punya bisnis sudah mati. Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Bisnismu bisa bangkit dan hidup. Tetapi yang Tuhan mau apa? Percayakah engkau akan hal ini? Kau harus percaya. Ada respon dari setiap orang percaya. Kau harus percaya. Ketika engkau percaya, lakukanlah seperti yang engkau percayai. Lakukanlah sesuai dengan apa yang engkau percayai. Yesus percaya kepada Allah Bapa. Dan dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia percayai. Itu sebabnya hidupnya adalah untuk maksud dan rencana Allah. Makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa. Haleluya. Tapi kita harus mengetahui apa yang Yesus maksud. Apa yang Tuhan maksud. Karena Marta menjawab secara lahiriah. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi maksudnya apa? Dia percaya Yesus itu kebangkitan. Iya, kita akan mengalami kebangkitan kalau kita sudah mati. Padahal maksud Yesus pada saat itu adalah Lazarus yang sudah mati ini akan bangkit. Bukannya nanti. Kita harus tahu ketika firman disampaikan. Kita harus tahu pasti ini maksudnya apa.
Itu sebabnya kita tidak bisa menerima firman dengan pikiran manusiawi kita. Kita harus menerima firman dengan roh kita. Sehingga Roh Kudus bisa menerangi roh kita dan kita bisa menangkap maksudnya firman. Lalu, ya, ayat-ayat selanjutnya. Lihat ayat 39. Apa yang Yesus lakukan? Ini memberitahu kepada Marta bahwa Marta tidak mengerti yang dimaksud oleh Yesus. Karena Marta terlalu aktif melayani. Jarang mau duduk di bawah kaki Yesus. Ayat 39 berkata, kata Yesus, angkat batu itu. Jadi kubur. Nah, pada zaman dulu itu ada di dalam goa. Dan goanya ditutup dengan batu. Yesus katakan, angkat batu itu. Lalu Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Padahal Yesus katakan, Lazarus itu nggak mati. Bagi Yesus Lazarus nggak mati. Lazarus tidur. Makanya saya katakan Lazarus sedang mati. Bukannya sudah mati. Tapi Marta mengatakan sudah mati. Sudah berbau. Kita harus mendengar apa yang Yesus katakan. Bukan Yesus yang mendengar apa yang kita katakan. Untung Yesus tidak mendengarkan apa yang Marta katakan. Sudah 4 hari udah bau loh. Ntar nggak jadi dibuka batunya. Tetapi Yesus katakan begini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kepercayaan kita akan membuat kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dinyatakan dalam hidup kita sehingga melalui hidup kita kemuliaan Allah bisa dinyatakan kepada orang lain juga. Kalau kita percaya, kekuatan dari kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan membuat kemuliaan Allah dicurahkan dalam hidup kita. Karena Yesus berkata begitu, maka mereka mengangkat batu itu. Artinya batu itu cukup berat. Satu orang gak cukup. Harus ada kata mereka. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi Yesus sebelum berkata, Bapa sudah mendengarkan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Kemudian, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi Yesus kan belum berkata Bapa gitu, baru sekarang kan ngomong. Artinya apa? Hubungan Yesus dengan Bapa di dalam roh. Ketika roh Yesus berkata-kata, Bapa mendengarkan. Itu yang harus kita lakukan. Karena Yesus adalah pola bagi gereja. Hubungan kita dengan Bapa bukan hubungan. Karena kita tahu kita sudah menerima Yesus dan kita bisa berdoa. Lalu kita berdoa meminta-minta. Enggak begitu. Hubungan kita di dalam roh. Lalu Yesus katakan, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Jadi Yesus tanpa mengatakannya, sebenarnya Bapa sudah tahu. Karena Yesus melakukan apa yang Bapa mau. Jadi Bapa sudah tahu. Tapi Yesus mengatakannya karena orang banyak yang ada mengelilingi aku. Supaya gak dibilang sesat. Jadi dia berdoa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya doa. Doa itu adalah kita berhubungan dengan Tuhan bukan meminta-minta. Permintaan kita bukan kita lakukan di dalam doa. Karena sebelum kita mengatakannya, di dalam roh kita mengatakannya, Bapa sudah tahu. Tetapi
Karena orang banyak, kita harus berdoa. Aku harus mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka percaya Yesus itu diutus oleh Allah Bapa. Artinya apa? Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan itu di dalam roh. Engkau doa, mungkin bisa 2 jam. Nah, di dalam 2 jam itu apa yang saudara lakukan? Jangan isimu adalah daftar permintaan. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu di dalam Yesus Kristus. Paulus sudah melaluinya, dia tahu itu dan dia mengatakan seperti itu. Artinya itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Bapa mengetahui apa yang kita perlukan. Dia akan melakukannya untuk kita. Jadi ketika kita berdoa, kita bukan meminta-minta. Tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan terus memenuhi kita. Dengan firman-Nya, dengan kemuliaan-Nya, dengan apa yang ada padanya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, kita benar-benar merepresentasikan Tuhan. Awalnya kita harus percaya. Percaya dengan sungguh-sungguh. Percaya artinya kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita mendengarkan dan melakukannya. Lalu setelah itu, Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Lazarus keluar, saudara. Apakah bau? Saya tidak melihat mereka semua menutup hidung. Ketika Lazarus keluar, masih dengan kain kafan. Yesus cuma berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara tahu, ketika hidup saudara seperti sedang terbelenggu, saat ini Tuhan mau melepaskan engkau. Membangkitkan engkau. Ini waktunya. Tuhan berkata, menyebut namamu. Lazarus, marilah keluar. Dengar saudara-saudara, marilah keluar. Keluar dari segala belenggu-belenggu. Keluar dari kematian kita. Ini waktunya kita bangkit untuk Tuhan. Lazarus keluar. Karena di dalam Tuhan ada kebangkitan dan hidup. Kita akan hidup walaupun sudah mati. Lazarus sudah mati. Itu yang Marta katakan. Lazarus sudah mati. Tapi bagi Yesus, kematian tidak akan menguasainya. Karena di dalamnya ada kehidupan. Kehidupan melampaui kematian. Lazarus keluar. Keluar. Dan ini waktunya. Orang-orang benar. Saudara dan saya. Keluar dari tempat persembunyianmu. Ini waktunya kau keluar. Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Di dalam kehidupan kita. Dan melalui hidup kita. Ini waktunya. Kita menyatakan kepada dunia. Bahwa kepercayaan kita tidak pernah sia-sia. Ini waktunya kita melakukan sesuai dengan apa yang kita percayai. Sehingga dunia bisa mengetahui bahwa kita ini punya hubungan dengan Tuhan. Kita ini adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita ini diutus oleh Tuhan. Gereja dibangkitkan untuk melanjutkan apa yang Yesus sudah lakukan. Saudara dan saya adalah gerejanya. Ini waktunya kita melakukan seperti yang Yesus sudah lakukan. Ketika kita berdoa, bukan permintaan lagi, tetapi hubungan. Kita membangun hubungan dengan Allah Bapa. Kita membangun hubungan dengan Tuhan kita. Kita tahu, ketika kita ada di dalam Tuhan. Oh, Allah kita. Yang melampaui segala akal. Akan memenuhi segala keperluan kita. Di dalam kekayaan kemuliaannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang ada di dalam kita. Haleluya. Saya percaya ketika Tuhan bertindak dalam kita.
maka ada sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Ini era baru bagi gereja. Gereja bukan yang ada di dalam lagi, tetapi gereja keluar, menyatakan kemuliaan Allah di dalam kita dan melalui kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kemuliaan Allah. Ini saatnya gereja bukan ada di dalam 4 dinding. Tapi gereja yang sesungguhnya adalah saudara dan saya. Yang akan keluar menyatakan kemuliaan Allah. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita percayai. Firman yang ada di dalam kita, itulah yang kita lakukan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Dia adalah pola bagi kita. Akan menjadi representasinya. Ya, orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sampai saat ini Tuhan tetap bekerja. Dia hidup. Dan dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu pada hari ini. Biar kami hidup sesuai dengan apa yang kami percayai. Biar kami mau percaya Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Sehingga apa yang Engkau inginkan dari kami, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk saat-saat sekarang ini. Karena Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Haleluya.